Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita bertemu lagi dalam doa malam online pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara buka hati saudara kepada Tuhan. Kita nikmati kehadirannya dan hadiratnya pada malam hari ini. Yes. Saya mengundang semua Bapak Ibu dimanapun saat ini kita berada. Mari kita naikkan pujian ini. Mari kita naikkan rasa syukur kita ke hadapan Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Oh, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
Anugerahmu, anugerahmu besar melimpah bagiku. Oh, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu melimpah bagiku. Oh, pertolonganku datang darimu. Oh Yesus, haleluya. Yes, terima kasih. Haleluya. Bersamamu Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Yes. Siapakah yang setia seperti Engkau Tuhan? Hanya Engkau saja. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
pernah tinggalkan. Kau setia. Yes. Oh, haleluya. Mari angkat penyembahan kita di hadapan Dia. Mari bawa segala yang terbaik hanya untuk Dia. Kau setia. Haleluya. Haleluya. Oh, helarala masyangkalaramu. Yarala masye. Ibaba syangkalarama sekini midiara mantrama masya. Oh yes. Kau satu-satunya yang ku andalkan. Oh, haleluya. Kau gunung batuku. Yes, haleluya. 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 Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini
menikmati hadirat. Yes, haleluya. Ku ingin tetap di sini menikmati bersamamu. Haleluya. Haleluya. Tiada sepertimu. Yes, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, haleluya. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Inilah ujian, pengakuan, dan penyembahan dari hati kami yang mengasihi-Mu, yang menantikan-Mu, yang mengharapkan Engkau. Penuhi kami dengan Roh-Mu, urapi kami dengan minyak baru daripada Engkau. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah kami, setia, setia. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa mengurangi kesetiaan-Mu dalam hidup kami, karena memang Engkau setia. Dan malam hari ini Bapa, kami hendak belajar kebenaran firman-Mu. Mari Roh-Mu menuntun setiap kami, supaya firman-Mu kami pahami dan kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini saya akan sharekan satu kebenaran firman Tuhan sebelum kita masuk dalam doa-doa kita. Saya beri tema yang akan saya sharekan malam hari ini adalah berdoa. Saya tidak akan berargumen dengan saudara apakah hari-hari ini ada banyak orang yang mungkin mengatakan aku sudah lama berdoa tetapi belum ada jawaban, atau mungkin ada orang berkata apalagi yang akan kudoakan karena sudah banyak kali aku berdoa. Tapi tema yang saya mau sampaikan hari ini adalah berdoa. Satu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 17, salah satu terjemahan Alkitab menuliskan, berdoalah tanpa henti-hentinya. Berdoalah tanpa henti-hentinya. Jadi terus menerus seharusnya kita harus berdoa. Arti kata doa, permohonan. Permohonan itu bisa berupa harapan, bisa berupa permintaan, bisa berupa pujian kepada Tuhan. Itu saya temukan di dalam satu kamus Jago Kata. Jadi ketika orang berdoa itu sedang menaikkan permohonan. Permohonan itu bisa harapan dia, permintaan, pujian kepada Tuhan. Tapi ada satu arti dari kata doa ini adalah nafas, udara, atau oksigen bagi orang percaya. Ya. Saudara, saya ulangi lagi, arti kata doa itu sering kita mengatakan adalah nafas bagi orang percaya. Saya tambah di sini udara, oksigen bagi orang percaya. Seharusnya kita bisa jadi mengerti ketika orang tidak berdoa, apa yang terjadi bagi orang itu. Nah,
Kalau kita menyadari bahwa doa itu oksigen bagi hidup kita, seharusnya tidak ada kalimat aku sudah bosan berdoa. Itu berarti sudah bosan hidup. Biarlah kita sebagai orang percaya, dalam segala kondisi yang kita alami, kita terus berdoa. Ada banyak hal yang kita bisa lihat, yang kita bisa alami, yang kita bisa rasakan atau nikmati ketika kita berdoa. Malam hari ini saya akan sharekan beberapa hal ketika saya pelajari dari bahasa asli, dari bahasa Yunani, hal-hal yang terkandung dalam doa itu apa saja. Hal-hal yang terkandung dalam doa itu apa saja. Yang pertama adalah doa adalah menaikkan permohonan kepada Tuhan untuk keselamatan dan pertumbuhan iman orang lain. Ya, jadi ketika Bapak Ibu Saudara berdoa, Bapak Ibu Saudara itu sedang menaikkan permohonan kepada Tuhan untuk keselamatan dan pertumbuhan iman orang lain, orang di sekitar kita. Di dalam 2 Korintus 13 ayat 7 di situ dituliskan, saya ringkas aja, itu adalah doa Rasul Paulus untuk jemaat Korintus, bukan untuk Rasul Paulus. Ya, ketika berdoa, Paulus berdoa itu untuk jemaat di Korintus. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-27 ayat 35, doa Rasul Paulus untuk semua orang yang ada di kapal dalam perjalanan menuju Roma, Bapak Ibu. Paulus berdoa untuk keselamatan para penumpang dan awak kapal. Jadi hal yang terkandung dalam doa ketika Bapak Ibu Saudara berdoa seperti doa kita malam hari ini, kita berdoa untuk keselamatan dan pertumbuhan iman orang-orang di sekitar kita. Banyak orang yang belum diselamatkan. Kita berdoa untuk Indonesia. Jadi ketika kita berdoa, saudara sedang menaikkan permohonan untuk orang-orang di sekitar saudara. Hal yang terkandung di dalam berdoa yang kedua adalah berdoa adalah penghormatan kepada Allah dan penghormatan kepada sesama. Berdoa adalah penghormatan kepada Allah dan penghormatan kepada sesama. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita berdoa, ternyata bukan hanya isi permohonan, tapi itu penghormatan saudara kepada Allah. Kenapa kadang-kadang kita berkata, kok doanya kita tidak sopan? Karena memang doa itu kita sedang memberikan penghormatan kepada Tuhan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 26 di situ dituliskan bagaimana Roh membantu kita untuk kita berdoa. Karena Roh itu tahu kita ada kelemahan, saudara. Bukankah satu penghormatan Allah yang ajaib, Roh Kudus itu membantu saudara dan saya. Dia layak untuk mendapat penghormatan dari hidup kita, saudara. Jadi ketika kita berdoa, bukan berdoa serampangan, tapi kita berdoa karena kita menghormati Tuhan yang luar biasa. Di dalam Efesus 6 ayat 18 di situ dituliskan, berdoalah setiap waktu di dalam Roh dan berjaga-jagalah di dalam doa. Penekanan saya adalah berdoalah setiap waktu di dalam Roh. Saudara, banyak ilmu, banyak buku menuliskan tentang doa. Tapi hari ini, sebagai penghormatan kita kepada Tuhan, mari setiap waktu berdoalah di dalam Roh. Belajar menundukkan roh kita kepada Roh Allah. Di dalam Ibrani 13 ayat 18, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang lebih baik. Saudara, ketika kita berdoa,
sebagai penghormatan kita kepada Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang menghormati orang-orang di sekitar saudara. Orang yang berdoa sebagai penghormatan kepada Tuhan akan mengerti, akan paham bagaimana menghormati orang-orang yang di sekitar dia. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Setiap orang yang bertemu, kita mengerti bagaimana cara kita menghormati mereka. Kenapa saudara? Karena saudara terlebih dahulu sudah memberikan penghormatan kepada Tuhan dalam doa saudara. Hal yang ketiga yang terkandung dalam ketika kita berdoa adalah menaikkan permintaan, permohonan. Ya, berdoa adalah menaikkan permintaan atau permohonan. Apakah itu permintaan maaf? Apakah itu permohonan ampun? Bahkan dalam ketika kita berdoa, kita memohonkan sesuatu yang sangat pribadi dalam hidup kita. Jadi ketika saudara dan saya berdoa, itu adalah kesempatan untuk kita naikkan permohonan kita, permintaan kepada Tuhan. Apakah kita merasa satu hari ini kita ada kesalahan? Mohon ampun saudara. Atau mungkin hari-hari ini saudara mengalami kesulitan, sesuatu yang sangat saudara mungkin simpan di hati. Tidak ada yang tahu selain saudara dengan Tuhan. Hari ini lewat saudara berdoa adalah kesempatan untuk saudara menaikkan itu di hadapan Tuhan. Karena dia sangat mengenal pribadi saudara. Jadi ketika kita menaikkan doa kita, ketika kita berdoa saudara, adalah kesempatan yang istimewa antara saudara dan Tuhan. Kita bisa berdoa secara korporat, kita bisa berdoa secara bersama-sama, tapi jangan lupakan doa pribadi saudara untuk menyatakan kerinduan terdalam saudara kepada Tuhan. Di dalam Lukas 16 ayat 27, di dalam perumpamaan ini adalah permohonan orang kaya yang dalam cerita itu sudah mati untuk keluarganya yang masih ada di bumi, saudara. Dia bilang tolong. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 itu diingatkan bagaimana kita berdoa untuk orang yang melakukan dosa yang tidak mendatangkan maut. Kadang-kadang itu menjengkelkan saudara. Mungkin saudara berinteraksi dengan seseorang yang membuat saudara mungkin jengkel, sakit hati. Tapi lewat firman ini, berdoa itu kita menaikkan sesuatu yang sangat pribadi. Mungkin membuat hati saudara sakit. Doakan saudara. Minta pengampunan Tuhan untuk dia. Kesempatan dalam doa pribadi. Ya. Hal yang keempat yang terkandung dalam berdoa adalah merupakan kerinduan yang terdalam kepada Tuhan dan keinginan yang paling mendesak untuk dipenuhi di dalam Tuhan. Ya, saya ulangi, berdoa adalah merupakan kerinduan yang terdalam kepada Tuhan dan keinginan yang paling mendesak untuk dipenuhi di dalam Tuhan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 20, keinginan Rasul Paulus itu ternyata keinginan yang terdalam saudara. Desire dikatakan dalam bahasa Inggris itu. Keinginan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus supaya berdamai dengan Allah. Ternyata bukan hanya sekedar keinginan, tapi satu kerinduan terdalam dari hati Paulus. 2 Korintus 8 ayat 4 di situ dituliskan, keinginan jemaat Korintus untuk ambil bagian dalam pelayanan orang-orang kudus. Kata keinginan di situ adalah kerinduan yang terdalam, bukan hanya janji saja saudara. Jadi ketika saudara dan saya berdoa, datanglah bukan karena tradisi saja saudara, bukan karena rutinitas. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara di rumah
bersama keluarga ataupun sendirian, karena saudara rindu sama Tuhan. Karena saudara sedang menanti-nantikan Tuhan. Pujian kita hari ini temanya Dia setia, saudara. Saudara merindukan Dia. Dia sungguh sangat merindukan saudara. Jadi mari ketika kita berdoa, ingat kita sedang menaikkan permohonan kepada Tuhan untuk keselamatan dan pertumbuhan iman orang lain. Yang kedua, ketika kita berdoa adalah penghormatan kepada Allah dan kepada sesama kita. Yang ketiga, berdoa adalah permintaan atau permohonan. Apakah permintaan maaf, permohonan pengampunan, atau permohonan sesuatu yang sangat pribadi. Yang keempat, berdoa adalah merupakan kerinduan yang terdalam kepada Tuhan dan keinginan yang paling mendesak untuk dipenuhi di dalam Tuhan. Ini share firman Tuhan yang saya bisa sampaikan malam hari ini. Kiranya menjadi berkat buat kita. Amin. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku,
Mari Bapak Ibu dimanapun saat ini kita berada, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita akan memberkati, kita akan mengucapkan kata-kata yang positif, yang membesarkan, yang memberi berkat untuk setiap orang yang ada di bangsa dan negara kita Indonesia yang tercinta ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, saat ini kami berdoa Tuhan. Kami memberkati setiap provinsi di Indonesia. Dari ujung utara, selatan, timur, dan barat. Setiap tempat di mana Indonesia itu ada, penduduknya diberkati ya Tuhan. Keluarga-keluarga, setiap pribadi, laki-laki maupun wanita, anak-anak, orang dewasa, orang tua, bahkan bayi-bayi yang baru lahir, mereka yang baru menghirup udara di Indonesia ini, diberkati kesehatan mereka. Bahkan di saat-saat seperti ini Tuhan, saat-saat yang kami alami bersama semua bangsa-bangsa lain, saat terjadi pandemi seperti ini Tuhan, kami melihat pemeliharaanmu atas bangsa ini adalah sempurna adanya. Kami bersyukur, kami mendukung untuk setiap pemerintahan, dari tingkat yang teratas sampai tingkat yang terbawah. Mereka yang bekerja menjaga ketertiban, menjaga setiap peraturan, setiap aparat keamanan yang berjaga-jaga. Kami memberkati mereka, baik yang bekerja sebagai pegawai negeri ataupun karyawan swasta, mereka yang bekerja dalam bidang sektor usaha, perdagangan, bisnis, jasa, diberkatilah ya Tuhan. Diberkati setiap hal yang mereka dipercayakan, baik itu usaha, baik itu dalam bentuk barang. Engkau memberi mereka kebijaksanaan. Engkau memberi mereka hati yang sabar. Engkau memberi mereka hati yang taat dan takut akan Engkau. Berkati ya Tuhan, dari kota, desa, dimanapun berada Tuhan, di lembah, di gunung, di pantai, di tengah kota, di tempat-tempat terpencil sekalipun ya Tuhan. Diberkatilah ya Tuhan, tanah, air, dan udara di Indonesia. Berkati pemerintahan yang sekarang ada Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, DPR, MPR, semua yang bekerja sama, berikan kesepakatan, berikan kesatu paduan ya Tuhan. Taat ya Tuhan, dari atas sampai ke bawah, saling menghormati, saling mendukung. Berkati juga ya Tuhan, alam demokrasi di mana kami saat ini Tuhan sedang ada pergolakan. Mungkin ada demo di mana-mana. Berikan kami hati yang tenang, hati yang sabar. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, berikan ketenangan, berikan kedamaian untuk setiap orang yang berada di jalan, mereka yang berdemo. Berkati aparat yang berjaga-jaga. Berkati pemerintah supaya boleh mengambil keputusan yang tepat, yang berdasarkan takut akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Engkau menjagai Indonesia sampai hari ini. Engkau terus akan membuat rencana-rencana yang besar buat bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan bangsa ini Tuhan ke dalam tangan. Mari Bapak Ibu, kita berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia dan di dunia, agar gereja-gereja boleh menjadi garam, boleh menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap kasih karunia-Mu, bahkan kesetiaan-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Kesetiaan-Mu bagi gereja-gereja Tuhan, secara khusus Tuhan untuk gereja-gereja di Indonesia ini Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang memberikan hikmat-Mu Tuhan bagi setiap pemimpin-pemimpin gereja Tuhan, sehingga boleh memimpin gereja-gereja itu Tuhan
saling bersatu padu Tuhan, untuk menjadi garam dan untuk menjadi terang Tuhan. Biarlah gereja-gerejamu Tuhan boleh menjadi solusi Tuhan di tengah-tengah kondisi bangsa yang semakin hari mungkin terlihat semakin sulit Tuhan, tapi biarlah gerejamu Tuhan itu boleh menjadi solusi, boleh menjadi terang, boleh menjadi garam Tuhan. Banyak orang akan melihat kemuliaan-Mu lewat gerejamu Tuhan. Banyak orang akan melihat pertolongan-Mu Tuhan bagi mereka, dan kasih-Mu Tuhan tersedia bagi mereka. Sehingga banyak orang juga boleh percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang setiap saat bisa menolong Tuhan dalam keadaan apapun Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Kau yang memberkati setiap gereja-gerejamu, biarlah setiap ibadah-ibadah yang dilaksanakan itu boleh semakin memperkuat iman kami, boleh semakin menumbuhkan iman kami untuk terus bertahan, untuk terus berjuang di tengah segala kondisi yang mengelilingi kami Tuhan Yesus. Bahkan kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa, untuk boleh menyelamatkan bangsa-bangsa Tuhan Yesus. Mari Tuhan, pakai gereja-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan menara-menara doa yang ada di setiap gereja itu boleh terus Tuhan menyala-nyala Tuhan, dan biarlah api-Mu terus menyala-nyala di setiap hati jemaat-jemaat di setiap gereja Tuhan Yesus. Mari Yesus, mari Tuhan bekerjalah lewat setiap gereja-gereja yang ada. Biarlah kami gereja-gereja-Mu saling bersatu padu Tuhan, tidak memandang denominasi gereja Tuhan, tapi kami memandang bahwa kami adalah satu tubuh Kristus Tuhan, sehingga kami boleh membangun, kami boleh saling menguatkan, kami boleh saling mendukung Bapa. Secara khusus kami memberkati Tuhan gereja MDC Tuhan, MDC Purwokerto dan MDC dimanapun Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang memberkati setiap pemimpin-pemimpin Tuhan, berikan hikmat-Mu bagi mereka. Biarlah mereka boleh memimpin dengan hati-Mu, mereka boleh memimpin dengan pikiran-Mu Tuhan Yesus, sehingga apapun keputusan-keputusan yang diambil itu adalah yang terbaik, itu adalah hasil keputusan-Mu Tuhan lewat mereka Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Kau yang memberkati setiap keluarga pemimpin-pemimpin kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap keluarga mereka boleh selalu sehat, mereka boleh selalu melayani banyak orang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami serahkan gereja-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Berperkaralah Tuhan atas gereja-Mu Tuhan, dan jadikanlah gereja-Mu Tuhan sebagai garam dan terang dunia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk seluruh umat Tuhan di gereja Tuhan GKPB Masa Depan Cerah Purwokerto. Mari sama-sama kita mendoakan supaya kehidupan seluruh umat Tuhan di gereja Tuhan di tempat ini selalu dalam naungan kasih dan perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, malam hari ini kami datang kepadamu membawa setiap seluruh umat Tuhan di gereja Tuhan, di GKPB Masa Depan Cerah Purwokerto. Kami berdoa mulai dari kelompok Star Kids, Image, orang tua, lansia. Bapa di surga, kami minta belas kasihan-Mu, kasih-Mu, perlindungan-Mu ada atas seluruh umat-Mu. Malam hari ini Tuhan, yang sakit Tuhan jamah menjadi sembuh. Yang hari-hari ini mungkin bergumul untuk keuangan mereka. Bapa di surga, Engkau Jehovah Jireh, dan Engkau setia, Engkau hebat, Engkau sanggup Tuhan memelihara seluruh umat-Mu. Buatlah pengharapan, buatlah iman terus ada dalam setiap hati umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan dalam keuangan. Biarlah terus bertahan melakukan firman Tuhan. Bapa, kami juga berdoa, berkati seluruh rumah tangga umat-Mu di gereja tempat ini.
Tuhan mengenal dan melihat setiap kondisi yang ada di dalam keluarga umat-Mu di gereja Tuhan di tempat ini. Bapa di surga, penuhi dengan damai-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kuasa-Mu, penuhi dengan pertolongan-Mu Tuhan, supaya seluruh keluarga umat-Mu di tempat ini tetap menjadi keluarga yang berdampak bagi sekitar mereka. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang mengikuti dan harus mengikuti pembelajaran secara online. Bapa di surga, kami tahu ada rencana Tuhan mereka ada di masa sekarang. Kami berdoa, tolong kami setiap orang tua untuk menuntun mereka. Ada bersama dengan mereka, supaya sekalipun pembelajaran dengan online, hikmat-Mu bertambah-tambah atas hidup mereka. Bapak kami berdoa, mohon berkat-Mu atas semua pekerjaan umat-Mu Tuhan. Mereka yang ada di kantor, mereka yang ada di pasar, mereka yang ada di perjalanan, di mana saja yang mereka bekerja, tercurahlah berkat Tuhan. Tercurahlah pembelaan Tuhan, sehingga dalam hal apa yang mereka lakukan, mereka tetap melihat Tuhan campur tangan. Bapa di surga, kami merindukan pembelaan-Mu atas umat-Mu di tempat ini. Di masa-masa pandemi yang terjadi, kami melihat secara kasat mata tidak lebih baik. Tetapi ketika kami mengandalkan Engkau, semua menjadi lebih baik. Karena itu Tuhan, tambahkan iman percaya kami seluruh umat-Mu, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi, umat-umat Tuhan yang terus memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Bapak kami berdoa malam hari ini, terima kasih untuk setiap tim DPJ gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk setiap pemimpin kesan. Terima kasih untuk setiap koordinator. Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu atas hidup mereka. Terima kasih mereka mendoakan kami, membesuk kami. Tuhan, Engkau perhitungkan setiap jerih lelah mereka. Berkat-Mu atas hidup setiap mereka. Bapa, ini umat-Mu, gereja Tuhan di tempat ini. Kami tetap menantikan jiwa-jiwa baru bertambah di gereja ini Tuhan. Karena itu kiranya kami semua di gereja Tuhan di tempat ini terus melakukan bagian kami menjadi garam dan terang dunia. Lewat hidup kami banyak orang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena Tuhan kami tidak hanya mendengar doa kami, tapi Tuhan kami sanggup menjawab setiap doa kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu.
ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Saya akan doa berkat buat Bapak Ibu Saudara. Pertolongan saudara ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kaki saudara goyah. Penjaga saudara tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga saudara. Tuhanlah penjaga saudara, Tuhanlah naungan saudara di sebelah tangan kanan saudara. Matahari tidak menyakiti saudara pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga saudara terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa saudara. Tuhan akan menjaga keluar masuk saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dalam nama Yesus yang sudah mati, bangkit, bahkan naik ke surga bagi saudara dan saya, dalam nama Roh Kudus yang diutus untuk menjadi sahabat dan penghibur bagi setiap kita. Bapak Ibu yang diberkati, sama-sama katakan amin. Kemurahan-Mu mengikutiku, kebajikan-Mu seumur hidupku, kasih setia-Mu selalu baru, perkenanan-Mu ada atasku. Kemurahan-Mu mengikutiku, kebajikan-Mu seumur hidupku, kasih